Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam merenungkan firman-Nya di program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, setiap kita ada dalam kasih dan setia Tuhan. Mari kita bersama sebelum merenungkan firman-Nya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Allah dalam hidup kami. Dan kami mohon pimpinan Tuhan, urapan Tuhan bagi hamba-Mu bersama Bapak Ibu, Saudara di tempat masing-masing. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan Yesus tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-10. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-10 yang akan menolong kita, mengajarkan kita untuk bersikap dengan tepat kepada teguran. Hidup bersikap dengan tepat terhadap teguran. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Hidup di dalam perkenanan Tuhan adalah hidup yang bersikap dengan tepat terhadap teguran. Dalam hidup kita, tiap-tiap hari, ada waktunya kita melangkah, kadang kita gagal, kadang kita melangkah ke arah yang salah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam persekutuan, baik itu di keluarga maupun juga dalam tempat kerja ataupun persekutuan di gereja. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebenarnya anak Tuhan menyikapi teguran sesamanya, teguran dari orang-orang yang bijaksana, teguran dari orang-orang yang berhikmat, teguran dari hamba-hamba Tuhan, teguran dari sesama anak Tuhan yang ada. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan tepat terhadap teguran. Teguran itu memang sangat tidak menyenangkan. Itu dituliskan di bagian yang A. Didikan yang keras. Kata didikan ini sebenarnya adalah sebuah pengajaran, sebuah teguran, sebuah koreksi, sebuah disiplin. Disiplin, teguran, kritikan gitu, mengarah kepada koreksian itu memang menyakitkan. Didikan yang keras, kata keras ini menunjuk kepada sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyengsarakan, sesuatu yang menyusahkan. Ada teguran-teguran yang mendatangkan kesakitan hati. Ada teguran-teguran, koreksi-koreksi, hukuman-hukuman yang mendatangkan kesusahan, mendatangkan ketidaknyamanan. Tapi didikan yang keras itu adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar supaya dia kembali kepada jalan kehidupan. Teguran itu sifatnya memang menyakitkan. Teguran itu, koreksian itu, disiplin itu adalah sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat tidak nyaman. Betul memang. Karena didikan yang keras, ajaran yang keras, koreksi yang keras, disiplin yang keras itu mendatangkan kehidupan. Membuat orang yang sudah meninggalkan jalan yang benar untuk kembali ke dalam jalan yang benar, hidup di dalam kebenaran dan memperoleh kehidupan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap dengan tepat terhadap teguran? Hanya satu sikap yang harus kita lakukan, yaitu menerima teguran itu. Menerima teguran itu, apa yang menjadi masukannya, apa yang menjadi pengajarannya, pemberitahuan tentang yang buruknya dan tentang yang baiknya, itu kita terima. Pemberitahuan itu menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran, dan di dalam kebenaran itu kita akan memperoleh kehidupan. Tidak ada cara lain. Kita harus menerima koreksi. Kita harus menerima masukan yang mungkin menyakitkan, yang mungkin menyusahkan hati, yang mungkin melukai.
Tapi koreksian ini adalah sebuah didikan yang keras. Amsal dalam bagian yang lain, orang tua harus menggunakan rotan untuk anaknya berjalan dalam sebuah kebenaran. Barang siapa mengasihi anaknya, dia memukul dan menghajar. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi buat kita, didikan-didikan Tuhan yang keras itu Tuhan hanya lakukan untuk satu, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup, memperoleh kehidupan, kita kembali ke dalam jalan kebenaran. Terlalu jauh mungkin kita melangkah, terlalu jauh kita memilih selera kita sendiri, arah yang kita mau. Tapi orang yang dikasihi Tuhan akan mendapatkan didikan yang keras itu. Hajaran yang menyakitkan, koreksi yang menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersikap dengan tepat kepada sebuah teguran itu adalah terima dan senangi. Jangan berpikir, oh dia negur saya karena dia iri, dia negur saya karena dia gak suka dengan saya, dia negur saya ya memang dari dulu memang dia gak suka, jadi pengen cari aja kelemahan saya, pengen cari kejatuhan saya, ada saja. Dalam bagian selanjutnya dituliskan, siapa benci, siapa membenci, siapa marah, siapa tidak menyenangi teguran itu, koreksian itu yang mengandung didikan, ya, didikan, pelatihan, pembentukan, dia akan mati endingnya. Karena dia tetap berada di jalan yang salah. Dia berada di jalan yang bukan jalan kebenaran. Siapa itu jalan kebenaran? Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mendapatkan didikan yang keras, yang tajam, yang sulit itu karena dia sudah jauh meninggalkan Tuhan Yesus. Jauh berjalan bukan dalam kehendak Tuhan tapi dalam kehendaknya sendiri. Tapi waktu dia ditegur, dia dinasehati, dia didisiplin, dan dia mau kembali ke dalam jalan yang benar, dan jalan kebenaran itu adalah Yesus, dia akan beroleh hidup. Tapi kalau benci kepada jalan kebenaran, benci kepada teguran, gak mau balik lagi berada di jalan yang benar, dia pasti mati. Kata mati yang dimaksudkan di sini, siapa benci kepada teguran akan mati, pasti mati. Ini berbicara tentang teguran untuk orang-orang yang sudah hidup meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin secara agama tidak meninggalkan Tuhan, tapi dalam kehidupan secara praktis dia nggak peduli lagi sama Tuhan. Dia nggak terhubung lagi dengan Tuhan. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya hidup untuk mengasihi dirinya sendiri. Dia hidup hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Secara agama dia tidak meninggalkan Yesus, tapi imannya, sikapnya, pikirannya, hidupnya sudah meninggalkan jalan kebenaran itu. Dia pasti mati. Dan Bapak Ibu Saudara, jika sudah ada teguran untuk kembali, ada nasihat, ada disiplin, dengarkanlah itu. Siapa yang membenci kepada teguran, dia pasti akan mengalami kematian. Kematian bukan hanya di bumi ini, tapi kematian kekal untuk orang-orang yang meninggalkan jalan yang benar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala orang itu gak langsung jauh dari Tuhan, celing gitu, yang lompat gitu, enggak. Tapi dimulai dari arah yang perlahan. Saya mengingat sebuah gambar, kalau di sebuah lingkaran begitu Bapak Ibu Saudara, awalnya orang-orang Kristen itu tidak berada di luar lingkaran sempit, tapi dalam sebuah garis itu dia menyimpangnya satu titik aja mungkin dikit. Tapi jika itu terus ditarik garis lurus, dia ternyata sudah jauh dari garis yang berjalan yang benar begini. Awalnya dia gesernya sedikit aja, tapi lama-kelamaan garis ini akan sangat menjauh dari Tuhan. Seperti gambaran kita Bapak Ibu Saudara, gambaran hidup kita. Saat kita mulai malas renungan,
saat kita mulai malas menyembah Tuhan, saat kita sudah mulai tidak tertarik lagi menikmati persekutuan keluarga, persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, bahaya saudara, bahaya, hati-hati. Kadang-kadang sebenarnya kalau saudara-saudara kita nanya, kamu kok udah lama nggak persekutuan, kamu kok sudah lama nggak ikut kita doa bareng, kamu kemana saja? Bukan kepo Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi ini adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus mengingatkan. Bersyukur kalau masih ada orang-orang yang mau menegur, masih ada orang-orang yang mau mengingatkan. Sesungguhnya itu loh saudara. Itu saudara yang sebenarnya tuh waktu kita mulai menyimpang, ada yang narik kita kembali, ada yang mulai menasehati kita kembali. Tapi kalau saudara nggak ada yang nyari, saudara nggak ada yang ngingatin, saudara tuh dilepaskan gitu aja. Saudara akan mengalami semakin jauh, semakin hari, semakin jauh dari Tuhan. Kenapa banyak anak-anak muda waktu kecil rajin sekolah minggu, waktu remaja masih ikut persekutuan, sudah mulai pemuda, mulai sibuk kerja, lama-lama udah mulai nggak sampai datang lagi ke gereja. Doa pun sudah kosong doanya, ya sebulan sekali lah. Oh kalau mengalami kesulitan lah baru cari Tuhan. Hati-hati saudara, kita sudah tidak terhubung dengan Tuhan, bahaya saudara. Kita sudah mulai meninggalkan jalan kebenaran. Dan kalau ada yang menegur, ada yang mengingatkan, bukan karena benci, bukan, karena kasih. Kasih. Saudara, saat saudara menolak, membenci teguran itu, apa yang terjadi? Saudara nggak akan balik kan? Saudara membenci teguran itu, saudara nggak suka dengan teguran itu, saudara tetap berjalan di jalan yang jauh dari jalan kebenaran. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, endingnya adalah kematian kekal. Teguran itu bentuk kasih. Siapa menerima teguran, dia akan hidup. Orang menegur itu bukan karena benci. Jadi jangan salah sangka kalau saudara ada yang negur. Suami-suami kalau ditegur istrinya jangan emosi. Suami-suami itu berarti istrimu mengasihimu. Siapa yang menolongmu, siapa yang menjagamu kalau bukan istrimu? Orang-orang di luar sana nggak peduli dengan keadaan dirimu. Sebaliknya, istri-istri kalau dinasehati, kalau ditegur suami, kalau diajak ngobrol suami, diarahkan oleh suami, jangan marah. Bukan suami sok kepo, bukan suami sok dominan ngatur, enggak, emang itu bagiannya. Anak-anak kalau dinasehati orang tua jangan protes, jangan benci, karena itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana didikan yang keras akan membawa kita dalam kehidupan. Saudara-saudara, siapa membenci teguran dia akan mati. Tapi siapa mencintai didikan yang keras, dia akan bisa kembali dalam kebenaran dan menikmati kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, mari kita awali minggu ini dengan hidup menerima teguran itu dan mencintainya sebagai bagian dari bentuk kasih Allah untuk kita agar kita tetap berada di jalan kebenaran. Selama teguran, selama didikan, selama correction itu senada sesuai dengan firman Tuhan, lakukan itu dan terima itu dengan sukacita. Beritahukan terima kasih karena masih peduli. Katakan terima kasih karena masih ada yang care. Kalau kita sudah melakukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, atau kita sudah menjauh dari Tuhan, terima kasih masih ada yang mau ngomong dengan kita. Kita nggak dilepaskan. Saudara-saudara, selamat mengasihi, selamat menerima, selamat menyenangi, selamat menyukai setiap didikan, teguran, nasihat yang diberikan kepada kita. Carilah orang bijak, mintalah nasihatnya. Karena siapa yang menerima didikan, dia akan memperoleh kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, untuk kami terus hidup di dalam jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran itu yang akan membawa kami menikmati hidup yang kekal. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap pekerjaan, setiap kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan bersama dengan teman kerja, kehidupan dalam pelayanan di gereja. Tuhan berkati setiap kami. Dan Tuhan tolong kami untuk kami tetap setia berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.